Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah melimpahkan berkah serta rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Guru Bimbingan Konseling dari SMK Negeri 1 Singosari. Anak-anakku yang berbahagia, sudah datanglah tahun pelajaran 2020-2021 dengan kondisi yaitu kondisi COVID-19, yang mana tahun ini harus kita mengadakan suatu ketirakatan, sabar, penuh kasih sayang, dan saling memahami di dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran ini. Anak-anakku yang berbahagia, Bapak mengharapkan kalian semua yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah dengan kondisi sehat walafiat. Dengan keadaan yang seperti ini, meskipun di tahun ini dilanda dengan adanya virus-virus yang mematikan, yang hampir seluruh dunia terjangkit virus corona, tetapi kita tidak perlu takut dan cemas, asalkan kita mentaati protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah. Dan pada kali ini, Bapak akan memberikan materi bimbingan konseling dengan tema Belajar di SMK pada masa COVID-19. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Haji Imam MMT, dan serta Bapak Kak Komli yang ada di SMK Negeri 1 Singosari. Sekaligus yang tercinta Bapak Ibu Guru normatif maupun produktif, beserta anak-anakku yang kami sayangi. Anak-anakku yang kami cintai, sebelum kita memulai acara ini, marilah kita bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang kena virus ini, dan kita mendoakan negara dan bangsa ini terhindar dari COVID-19 ini, agar kita hidup sehat dan walafiat di dalam kegiatan ini. Oleh karena itu, acara dapat berjalan dengan lancar dan kondusif. Saya harapkan kepada anak-anakku, marilah kita hening sejenak, kita mendoakan negara dan bangsa, saudara-saudari kita yang kena COVID atau yang lainnya. Marilah kita hening sejenak, kita berdoa. Selesai. Anak-anakku, para peserta didik yang berbahagia, sebelum kita acara dimulai, ada beberapa hal metode yang kami sampaikan pada hari ini, yaitu satu, setelah kalian mendapatkan materi bimbingan konseling ini dengan metode belajar di SMK pada masa COVID-19 ini, diharapkan para peserta didik dapat memahami dan menjalankan tugas dari materi yang kami sajikan lewat WhatsApp atau WA. Yang kedua, peserta didik mendapatkan tugas dari pemateri pada siang ini dan harus dikerjakan, jangan sampai
menunda-nunda tugas Anda. Ketiga, peserta didik harus absen selama mengikuti kegiatan pemateri bimbingan konseling dan didokumen oleh pemateri nantinya. Demikian yang kami informasikan pada kalian dan kami sampaikan terima kasih. Selamat mengikuti kegiatan ini. Anak-anakku yang berbahagia, kalian sudah mendengar tentang COVID-19. Apakah COVID itu? COVID itu semacam suatu bibit-bibit penyakit atau kegiatan yang lain yang sangat berpengaruh di dalam tubuh manusia, atau virus yang sangat mematikan. Pada COVID-19 ini, pada dasarnya berbagai sektor, salah satunya di bidang pendidikan. Dunia pendidikan juga ikut merasakan dampaknya COVID seperti ini dan harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan sesuai yang diharapkan oleh protokol kesehatan. Dan banyak rawan sekali di dalam COVID ini. Tidak hanya itu saja anak-anak sekalian, bahwa di dalam kegiatan proses belajar mengajar bisa melalui daring atau belajar di rumah. Dan Bapak Ibu guru memberikan tugas dan harapan kami harus dikerjakan sampai tuntas dan jangan sampai menunda-nunda pekerjaan itu. Biasanya peserta didik di rumah, solusinya pendidik dituntut mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring atau online. Ini sesuai dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran corona, yaitu virus disease. Di dalam sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat personal komputer atau laptop yang terhubung dengan koneksi jaringan internet. Pendidik dapat melakukan pembelajaran bersama di waktu yang sama menggunakan grup di WA atau Telegram atau Instagram atau aplikasi Zoom ataupun media lainnya sebagai media pembelajaran. Dengan demikian, pendidik dapat memastikan peserta didik mengikuti pembelajaran dalam waktu bersamaan. Meskipun di tempat berbeda, pendidik pun dapat memberi tugas terukur sesuai dengan tujuan materi yang disampaikan kepada peserta didik. Hal ini menambahkan perubahan luar biasa. Kondisi pandemik atau COVID-19 ini mengakibatkan perubahan yang luar biasa, termasuk bidang pendidikan. Seolah seluruh jenjang pendidikan dipaksa bertransformasi untuk beradaptasi secara tiba-tiba drastis untuk melakukan pembelajaran dari rumah melalui media daring atau online. Tentu bukanlah hal yang mudah karena belum sepenuhnya siap. Problematika
yang terutama dalam dunia pendidikan ini belum seragamnya proses pembelajaran, baik standar maupun kualitas capaian pembelajaran yang diinginkan. Berbagai aplikasi media pembelajaran pun sudah tersedia, baik pemerintah maupun swasta. Pemerintah mengeluarkan surat edaran lewat Menteri Pendidikan nomor 9 tahun 2018 tentang pemanfaatan rumah belajar. Swasta pun menyuguhkan bimbingan belajar online seperti Ruang Guru, Genius, Kelasku, Kasop, dan lainnya. Akses tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan, sangat diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan pembangunan negara salah satu tolak ukurnya adalah keberhasilan pendidikan. Anak-anakku yang berbahagia, dalam dunia pendidikan ini untuk tahun-tahun ini serba repot. Bapak Ibu guru sudah memberikan tugas lewat daring, dan para peserta didiknya itu ada yang bisa menerima, ada yang memperhatikan, ada cuek saja, ada malas saja. Itu persoalannya. Nah, bagaimana kalau kita di sini sebagai Bapak Ibu guru sudah memberikan tugas, terus ada beberapa peserta didik malas mengerjakan? Nah, ini persoalan yang harus kita pikirkan dengan baik-baik. Di antaranya adalah, kalau saya nanti dapat tugas tapi saya nggak bisa belajar, sumber belajarnya tidak ada, literaturnya tidak ada, saya mau belajar dengan siapa? Sudah malas, sudah tidak mau, sudah cuek aja sudah, penting saya naik. Nah, pemikiran inilah yang tidak diharapkan oleh Bapak Ibu guru. Kalian diajak maju, kalian mau diajak mengenal suatu situasi demikian, kalian mau diajak mengenal dalam suatu materi pelajaran-pelajaran. Nah, bagaimana kalian kalau seperti ini? Ini persoalan yang sangat muncul sekali. Nah, oleh karena itu, harapan Bapak Ibu guru adalah semua peserta didik yang ikut dalam pembelajaran ini harus lebih aktif dan kooperatif di dalam memperhatikan pelajaran yang diberikan tugas kepada peserta didik. Kalau peserta didik memahami, akan menerima cepat atau segera menyelesaikan tugas. Tapi kalau peserta didik yang malas, ya sudah, cuek saja, nggak mau sudah. Nah, nilai dari mana kalau kalian ingin berhasil seperti ini? Nah, oleh karena itu tugas kalian adalah dapat memonitor tugas-tugas guru dan kooperatif tugas-tugas guru dan menuntaskan tugas-tugas guru agar kamu tidak punya hutang tugas-tugas yang lainnya. Kalau kalian sudah mendapat tugas, makin lama tugas makin menumpuk, pusing kepala kalian. Malas. Kalau ada senang, ada happy, ada kegiatan trek-trekan, ikut, ada rombongan happy, ikut, tapi dalam materi malas. Nah, ini persoalan kalian semuanya loh. Kalau kalian gagal akan menyalahkan Bapak Ibu guru. Ini. Nah, sekarang adalah persoalannya pada diri kalian. Nah, seharusnya kalian bisa WA lewat daring atau kepada guru BK-nya masing-masing. Pak, saya ingin konsultasi, Pak, saya ingin bertanya, kenapa saya ini kok malas dalam belajar?
Kenapa saya tugas-tugas malas mengerjakan? Nah, ini persoalan diri kalian. Keputusan semuanya terletak pada diri kalian. Kalau kalian tidak mau bisa bekerja dengan baik, kalau kalian tidak bisa koordinasi dengan baik, kalau kalian tidak bisa kooperatif dengan baik, pupuslah sudah cita-cita kalian. Kalian adalah sebagai anak bangsa, generasi penerus bangsa. Kalau Bapak Ibu guru sudah usia senja, sudah pensiun, siapa penggantinya? Ya kalian semua inilah. Ya, itu. Nah, anak-anakku yang berbahagia, pada kali ini Bapak akan menjelaskan bagaimana tentang tantangan-tantangan seperti ini. Banyak hal pengajar, para dosen, para guru bukan satu-satunya tonggak penentu. Ini tantangan berat loh. Bagi pengajar maupun orang tua, tak sedikit orang tua pun mengeluhkan media pembelajaran jarak jauh melalui daring atau internet. Banyak, jelas banyak. Terlebih bagi orang tua yang kegiatan workshop, harus tetap mendampingi anak-anaknya, khususnya anak-anak yang masih usia dini. Ini khususnya pada anak-anak SD dan SMP. Kalian sudah menjelang ke akhir remaja, kami sudah menjelang untuk ke dewasa. Harus berpikir lebih bijak, lebih sedini mungkin, lebih mengerti. Kalau nggak jelas, tanyalah kepada Bapak Ibu guru. Itu. Nah, teringat pada waktu itu sebelum adanya COVID, kita belajar dengan dampingan Bapak Ibu guru. Kalian tidak ngerti, bisa bertanya. Nah, oleh karena itu kepada anak-anakku yang perlu kita perhatikan, satu diantaranya, kamu harus belajar dan memahami tidak hanya dari Bapak Ibu guru, belajar dengan sesama temannya lewat daring, lewat WA. Yang kedua, perhatikan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru. Jangan sampai tidak mengerjakan tugas-tugas itu. Itu adalah demi masa depan. Ya, demi nilai-nilaimu yang baik. Yang ketiga adalah jangan lupa tugas-tugas itu selesaikan dengan semampu kamu tanpa melihat pekerjaan temanmu. Kamu harus coba belajar, mempunyai suatu pikiran sendiri, mempunyai ide sendiri, mempunyai variatif sendiri. Yang keempat adalah bagaimana meningkatkan motivasi belajar kalian semuanya di sini. Semua ini keputusan terletak pada Anda. Ya, demikian dari saya. Terima kasih pada kalian semuanya, para peserta didik. Semoga kalian sukses di masa-masa yang akan datang. SMK pasti bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.